Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Saya Iwayan Barta, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 15 Denpasar. Hari ini saya akan berbagi pemahaman saya mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara melalui demonstrasi kontekstual. Ingat susu tulodo, ing madyo mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Trilogi pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantara mungkin sudah sangat familiar bagi kita sebagai seorang pendidik. Tetapi apakah kita benar-benar sudah melaksanakan trilogi dari Ki Hajar Dewantara tersebut dalam keseharian kita mengajar dan mendidik putra-putri kita di sekolah? Nah, Bapak Ibu, izinkan saya berbagi mengenai pemahaman saya mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Halo Pak Wayan, bisa saya minta waktunya sebentar? Ada beberapa hal yang perlu saya diskusikan. Oh, tentu saja boleh Pak Agus. Apa yang bisa saya bantu Pak? Begini Pak Wayan, saya kok merasa anak-anak tidak tertarik dengan pelajaran dan kurang aktif. Bahkan terkesan acuh tak acuh. Beda banget ya dengan zaman kita dulu. Padahal saya sudah ceritakan kisah-kisah perjuangan saya dulu. Dan juga saya sudah merancang pembelajaran yang menurut saya terbaik bagi mereka. Oh, begitu ya Pak. Nah, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Pak Agus. Apakah Bapak sudah pernah bertanya atau mencari informasi pelajaran seperti apa yang diinginkan oleh anak? Atau pernahkah Bapak sudah menanyakan apa minat dan bagaimana lingkungan belajar di tempat mereka tinggal? Atau barangkali Bapak sudah pernah menanyakan bagaimana perasaan mereka setelah mengikuti pelajaran? Buat apa itu Pak Wayan? Bukankah kita bisa menuntut mereka belajar sesuai rancangan kita dan harus mengikuti seluruh instruksi kita? Mereka belum tahu mau jadi apa mereka nantinya. Kita sebagai gurulah yang lebih tahu. Bukan begitu Pak Wayan? Oh iya Pak Agus, mohon maaf sebelumnya. Saya kebetulan sedang mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jika Bapak berkenan, saya bisa berbagi. Barangkali bisa menjadi bahan renungan dan refleksi apakah yang kita lakukan selama ini sudah sesuai dengan filosofi mengajar dan mendidik yang sebenarnya. Wah, boleh banget itu Pak Wayan. Bisa dibagi dong ilmunya? Baik Pak Agus, dengan senang hati saya akan berbagi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Beliau juga mengatakan pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Menurut Ki Hajar Dewantara juga, tujuan pendidikan adalah mengantarkan murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dengan demikian, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh kembangnya kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Sebentar Pak Wayan. Terus kalau begitu, kita sebagai pendidik perannya apa dong? Apakah kita biarkan begitu saja anak-anak untuk bebas? Tidak seperti itu maksudnya Pak Agus. Menurut Ki Hajar Dewantara, peran yang kita ambil ibarat menjadi tukang kebun atau petani. Tugas kita hanya menyiapkan lahan, memastikan benih-benih tercukupi sinar dan air.
serta menjaga dari gangguan yang dapat merusak pertumbuhan kodratnya agar ia tumbuh optimal. Dengan kata lain, jangan memaksakan benih jagung menghasilkan padi, tetapi jagalah agar benih jagung dapat menghasilkan jagung yang unggul nantinya. Oh, mulai mengerti saya Pak Wayan. Lalu, apa lagi ya Pak Wayan? Dalam hal sosiokultural, Ki Hajar Dewantara juga menekankan bahwa kekuatan sosiokultural menjadi proses untuk menebalkan kekuatan kodrat yang ada pada anak. Agar anak mampu mencapai kekuatan kodratnya secara optimal, pendidikan sejatinya menurut beliau harus menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dengan kata lain, didiklah anak sesuai dengan alam di mana ia berada dan sesuai dengan zamannya. Bukan mendidik seperti zaman kita dulu atau bahkan kembali ke zaman kolonial, Pak Agus. Nah, hal terakhir yang bisa saya bagi, beliau menekankan betapa pentingnya budi pekerti, yang merupakan perpaduan antara cipta dan karsa, sehingga mampu menghasilkan karya. Dalam hal ini, beliau menekankan bahwa keluarga mempunyai peran yang sangat penting untuk melatih pendidikan sosial dan karakter, baik melalui keteladanan, tuntunan, dan pengajaran dari orang tua. Barangkali itu pemahaman saya yang bisa saya bagikan, Pak Agus, mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Waduh, setelah mendengar ini saya harus banyak introspeksi diri Pak Wayan. Ternyata banyak hal yang selama ini keliru saya lakukan. Wah, terima kasih banyak ya Pak Wayan atas sharingnya yang sangat berharga. Saya merasa sangat beruntung bisa mendengarkan sharing ini. Semoga kita bisa melakukan perbaikan bersama-sama ya Pak Wayan. Sama-sama Pak Agus. Semoga nantinya kita bisa menjadi pendidik yang mampu menuntun dan juga sekaligus menjadi pamong sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ibu Bapak, demikian ilustrasi pemahaman saya mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam implementasinya, tentu ada tantangan yang kita hadapi. Tantangan utama tentu dari kita sebagai guru. Setelah sekian lama paradigma kita mengajar, kita mendidik siswa tertanam yang tidak kita sadari kurang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Solusinya tentu saja kita harus bergandengan tangan bersama, berdiskusi, berkolaborasi, dan membangun komitmen bersama agar apa yang kita laksanakan sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang memerdekakan anak dalam belajar salah satunya. Sebagai implementasi di SMP Negeri 15 Denpasar, kami sudah melaksanakan beberapa kegiatan, di antaranya melalui kegiatan ekstra sesuai dengan minat dan bakat anak, melakukan bimbingan khusus kepada anak-anak yang mengalami kesulitan dalam belajar, kemudian melalui pembiasaan setiap pagi ada meditasi, kemudian setiap hari Jumat kita ada olahraga bersama, setiap hari Kamis kita ada pembersihan bersama guru dan murid tentunya. Kemudian juga adalah pembelajaran, kita mencoba menggunakan teknologi sebagai membantu kita dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan zaman. Bapak, demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak.